Halo, what's up guys? Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dalam film Tendangan dari Langit. Tendangan dari Langit ini saya akan presentasikan di sini sebagai bentuk tugas saya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Keep enjoy. Nah, yaitu Hanung Bramanto dan diproduksi oleh Rumah Studio Cinema Art Pictures. Film ini menghadirkan tokoh-tokoh sepak bola dan artis papan atas seperti Irfan Bahdim, King Jari Kurniawan, Maudy Ayunda, Giorgino Arbaham, Jordi Onsu, Joshua Suherman, Agus Kuncoro, Suji Botejo, Yosi Kristanto, Marco Dani, dan Matius Ibo. Dengan dirilis pada tanggal 26 Agustus 2011, film ini bertepatan pada saat libur lebaran. Film ini juga diangkat dari film sebelumnya yang berjudul Garuda di Dadaku dengan tema soundtrack main theme yang berjudul Tendangan dari Langit yang dirilis oleh band Kotak. Film ini juga mengambil lokasi syuting di Kota Malang. Ya, jadi film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Wahyu yang baru berusia 16 tahun di usianya yang masih muda. Wahyu memiliki kemampuan yang hebat dalam bermain sepak bola. Wahyu lahir di keluarga yang sederhana dan ia tinggal di desa Langitan di lereng Gunung Bromo. Ayahnya bekerja sebagai seorang penjual minuman hangat di tempatnya karena tempat tersebut adalah wisata Gunung Merapi dan udaranya cenderung dingin. Dan mereka hidup bersama bapak dan ibunya sedari kecil. Wahyu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bermain sepak bola, ingin turut serta membantu kedua orang tuanya walaupun dia masih belum cukup umur. Untuk bekerja, Wahyu memutuskan untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya dengan menjadi pemain sepak bola sewaan di beberapa daerah dan menjadi pemain cadangan dari tim desa ke desa lainnya dengan bantuan Hasan, temannya. Ya, jadi Wahyu memiliki kemampuan luar biasa dalam bermain bola yang ingin turut serta membantu orang tuanya walaupun secara umur dia masih belum cukup untuk bekerja. Dan kemudian Wahyu memutuskan untuk memanfaatkan potensi yang ia miliki dan menjadi pemain sepak bola sewaan dari berbagai tim desa dari desa ke desa lainnya. Demi membahagiakan orang tuanya, Pak Hasan membantu Wahyu untuk mencarikan slot-slot pemain kosong di tim desa ke desa lainnya. Wahyu sangat gembira dan senang membantu kedua orang tuanya, namun bapaknya tidak Tampaknya bagi Wahyu agar dapat bermain di klub Persela Malang tersebut merupakan sebuah impian yang tidak pernah disangkanya selama ini. Namun Wahyu harus mengalami perjuangan hebat dan berat. Banyak sekali yang harus ia lakukan untuk dapat bermain satu lapangan hijau bersama Irfan Bahdim dan King Kurniawan di Persema. Ia juga mendapatkan halangan yang tak lain seperti dukungan penuh dari bapaknya, dan juga harus meninggalkan keluarganya di desa untuk bermain bola tersebut, dan ia juga harus memilih antara cintanya bersama Indah atau melanjutkan cita-citanya untuk mengembangkan skill sepak bolanya. Dan belum lagi Pak Hasan temannya yang memanfaatkan Wahyu untuk sebuah ajang panjat sosial. Selain berbagai rintangan yang harus dihadapi layaknya seorang pemain bola, sebelum mencetak gol, Wahyu juga harus menghadapi tantangan terakhir dari dirinya sendiri, yaitu sebuah penyakit yang biasa menyerang di paru-paru yang ia hidap selama ini. Untuk mengembangkan skill sepak bolanya, dan belum lagi Pak Hasan pamannya yang memanfaatkan Wahyu untuk sebuah ajang panjat sosial. Selain berbagai rintangan yang harus dihadapi layaknya seorang pemain bola, sebelum mencetak gol, Wahyu juga harus menghadapi tantangan terakhir dari dirinya sendiri, yaitu sebuah penyakit yang biasa menyerang di paru-paru yang ia hidap selama ini. Jadi kelebihan film ini adalah, menurut saya film ini bagus ditonton oleh semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa.
Dan film ini juga memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik dan pantang menyerah untuk menggapai mimpinya sekalipun ia tinggal di daerah pelosok terpencil yang tidak terjamah. Film ini menceritakan seorang Wahyu yang tidak putus asa mengejar mimpinya menjadi seorang pemain bola. Kita sebagai manusia jangan pernah menyerah terhadap mimpi kita walaupun banyak sekali cobaan yang mendera kita. Dapat tersalurkan dengan baik melalui sebuah film ini yang dibungkus sederhana namun nyentrik. Tendangan dari Langit juga menyuguhkan adegan-adegan nasionalisme dan patriotisme. Bagi penonton film yang tergerak untuk menyaksikan Irfan Bahdim dan Kim Kurniawan beraksi mungkin akan kecewa, karena di film ini mereka tak lebih dijadikan hanya sebagai pemanis marketing film ini. Beruntung masih banyak pemeran lain yang memiliki kekuatan akting yang menutupi para selebritas tersebut. Tapi terus terang saja para pemain ini akan memberikan geliat sesungguhnya. Malah para figuran Jordi Onsu, Tusa Herman, dan Wahyu pemeran utamanya cukup bagus, namun ekspresinya seringkali terlalu datar. Beberapa kekurangan tak membuat film ini juga menjadi film yang kacauan dan film yang murahan.